Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan video episode selanjutnya. Mari kita simak sama-sama. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya. Miko dan Sina sedang berbaring di ranjang mereka. Miko tiba-tiba beranjak duduk dari tidurnya. Hani didudukannya badan Sina yang tengah berbaring. Sina hanya menatap Miko yang juga menatapnya. Bolehkah aku meminta sesuatu kepadamu? Dengan refleks, Sina menutupi tubuhnya. Tidak, Hani. Aku tidak akan memaksamu melakukan hubungan suami istri. Jawab Miko yang tahu bahwa Sina takut dia memaksanya lagi. Lalu, aku meminta ceritakan semua masa lalumu kepadaku, termasuk kisah cintamu dengan Faris. Sina menggelengkan kepalanya. Jangan takut, aku berjanji aku tidak akan marah. Hani, percayalah. Memegang kedua lengan Sina dan menatap mata Sina, mencoba meyakinkan. Baiklah, ucap Sina. Pertama Sina menceritakan tentang keluarganya. Miko dengan serius mendengarkannya. Sekali dia mengusap pipi Sina yang dibasahi oleh air mata. Yang kedua, dia menceritakan bagaimana bisa dia bertemu Faris dan jatuh cinta kepada Faris. Lalu dia menceritakan alasan Faris meninggalkannya. Miko sesekali menggenggam erat tangannya menahan cemburu dan terakhir Miko terlihat marah mendengar ancaman Tarina kepada Faris yang mengatakan akan membunuh Sina. Miko memeluk Sina dan mengecup kening Sina. Terima kasih sudah menceritakan semuanya kepadaku. Sekarang tidurlah, aku akan menemanimu. Terima kasih, Hani. Miko mengangguk. Diusapnya pucuk kepala Sina dengan mesra. Tak selang beberapa lama, Sina tertidur. Selamat tidur sayangku, bisik Miko mesra. Miko merasa janggal dengan apa yang diceritakan Sina. Lalu Miko menelpon Dimas. Nobody but you, dering HP Dimas. Halo, setengah sadar Dimas mengangkat teleponnya. Jam segini kau sudah tidur, dasar jomblo. Dimas yang hafal dengan suara Miko langsung membuka matanya. Ada apa tuan? Bagus kau sudah bangun. Dimas, cari tahu masalah kecelakaan yang terjadi padaku dan Sandra. Baik tuan. Ya sudah, lanjutkan tidurmu. Baik tuan, menutup telepon tuannya itu. Mana bisa tidur, udah bangun kayak gini. Dasar bos gak tahu waktu. Dimas terus mengerutu tiada henti, sambil mengutak-atik komputernya. Pagi hari, Sina dan Miko sarapan bersama. Selesai makan, Miko berangkat ke kantor. Di kantor, Tuan, katakan, ucap Miko singkat. Kecelakaan waktu itu sepertinya sengaja dilakukan Tuan, dan yang menabrak mobil Tuan bukan Nona Sina, tapi kakaknya. Brak! Miko memukul meja di depannya. Sial, dia menarik keras rambutnya. Kenapa aku tidak menyelidiki dari dulu? Miko, kau bodoh. Dennis yang kebetulan datang menemui Miko langsung berlari masuk ke kantor Miko karena mendengar suara gebrakan. Woi, ada apa ini? Ucap Dennis. Miko menceritakan apa yang barusan dia dengar dari Dimas. Oh, kok cuma jangan-jangan ucapan Miko terhenti. Ya betul, aku sudah tahu bahwa yang menabrak mobilmu bukan Sina. Dennis menjawab seakan tahu apa yang ada di pikiran temannya itu. Dari mana kau tahu? Sina menceritakan kepadaku. Kenapa kau tak menceritakannya kepadaku? Aku sudah berjanji pada Sina untuk menjaga fakta ini sebagai rahasia kita berdua. Ucap Dennis yang sengaja memanas-manasi temannya itu. Apa? Santai boy, gue cuma bercanda. Dia bilang masih sudah menjadi bubur. Mungkin ini sudah takdir. Tapi bukannya bagus lo baru cari tahu sekarang. Kalau lo udah tahu dari dulu, mungkin lo gak bakal menikah sama Sina, ya kan? Mungkin benar ini sudah takdir. Tapi lihat saja, aku akan buat perhitungan dengan Tarina Reverendra. Akan kubuat dia 2 kali lebih menderita daripada Sina. Woi, gak semudah itu boy. Aska Wibowo ada di belakang Tarina. Apa kau lupa aku siapa? Aku Miko Baskoro Aditama. Tidak mungkin kalah dengan siapapun. Oke, gue juga bakal ikut dulu. Gue kasihan sama Sina,
harus hidup menderita gara-gara Tarina itu. Apa urusanmu dengan hidup istriku? Hei, lo juga mau cemburu nih sama gue? Ya wajar lah kalau lo cemburu. Habis gue lebih ganteng sih dari lo. Lo pasti takut Sina jatuh cinta kan sama gue? Dennis terus berbicara omong kosong. Miko hanya diam mendengar ocehan sahabatnya itu. Dimas, terima kasih atas saranmu kemarin. Bunga cincin itu sangat ampuh untuk meredakan amarah Sina. Sekarang aku dan Sina sudah saling bicara, ucap Miko. Hah? Dimas dan Dennis terkejut mendengar Miko mengucapkan terima kasih. Dimas dan Dennis saling menampar wajah masing-masing. Aduh, bukan mimpi, ucap Dimas dan Dennis. Mereka berdua terkejut, pasalnya Miko tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada orang biasa. Kalian kenapa? Miko heran dengan Dimas dan Dennis. Tidak, Tuan. Hahaha, gue heran aja, Boy. Seorang Miko bisa terlihat seperti manusia juga. Gue memang manusia, sahutnya dingin. Dimas, cari tahu semua tentang masa lalu Tarina. Cari semua skandal di hidupnya. Tak akan aku biarkan kau lolos, Tarina Revendra. Miko terlihat sangat marah. Baik, Tuan, saya permisi. Dimas kembali duduk di ruangannya. Ruangan Dimas ada satu ruangan dengan Miko, hanya saja dibatasi oleh kaca kedap suara. Boy, lalu apa yang akan kamu lakukan dengan Faris? Apa selamanya kalian akan menjadi musuh? Bukannya dia adik dan sahabat bagi lo? Tiba-tiba Miko menundukkan wajahnya. Boy, lo harus hadapi semuanya. Selesaikan masalah, jangan setengah-setengah. Terus gue harus apa, Den? Lo harusnya tahu mana sifat Faris. Dia sudah terlalu sering mengalah padaku. Tapi, kali ini gue juga tidak bisa mengalah untuk melepaskan Sina. Boy, adik lo itu sangat sayang sama lo. Gue yakin kalau lo bicara baik-baik sama dia pasti bakal ngerti. Tapi Boy, Miko mengacak-acak rambutnya dengan kasar. Gue benci keadaan ini. Mending lo pikirin baik-baik. Dennis berlalu meninggalkan ruangan Miko. Miko terdiam dalam lamunannya. Dia sudah sangat mencintai Sina, tapi dia juga tidak mau perang dingin dengan adik kandungnya itu. Tuhan, kenapa kau beri aku pilihan yang begitu berat? Di tempat lain, di rumah utama, Faris tengah memikirkan semua yang dikatakan Sina. Dia gadis kecil yang menyelamatkanku. Dia yang selama ini aku cari. Dia kekasihku. Dia yang sekarang masih mengisi penuh hatiku. Dia kakak iparku, orang yang sekarang dicintai kakak kandungku. Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Katakan padaku, bicaralah padaku, Tuhan. Bicara padaku. Brak! Faris menghancurkan kaca yang ada di kamarnya. Tangannya kini berlumuran darah. Teriak dia sekencang-kencangnya. Faris, kau lemah. Kau pengecut. Seandainya dari dulu kau punya keberanian untuk menjaga Sina dan tidak meninggalkannya, pasti ini semua tidak akan terjadi. Kau benar-benar pengecut. Faris mengutuk dirinya sendiri. Tok tok tok. Apa yang terjadi, sayang? Faris, jawab mama. Mamanya mengetuk berulang kali, tapi tidak mendengar jawaban. Nyonya Yuri segera mengambil kunci cadangan kamar itu. Dibukanya kamar itu. Terlihat berantakan, kaca pecah berhamburan. Terlihat anaknya terduduk lemas penuh darah di tangannya. Faris, katakan pada mama, apa yang terjadi, Faris? Kesadaran Faris mulai menurun. Nyonya Yuri menelpon dokter pribadinya. Nyonya Yuri menyuruh pengawal rumahnya memindahkan tubuh Faris ke kamar utama. Bagaimana Dokter Reza keadaan Faris? Tuan muda Faris tidak apa-apa, hanya butuh istirahat yang cukup. Dia kelelahan, dan saya rasa dia punya banyak beban pikiran. Pola tidur juga tidak teratur, sehingga saat dia kehilangan darah itu membuat kesadarannya menurun. Saya akan memberikan resep obat untuknya. Baik dokter, terima kasih. Saya permisi dulu, Nyonya. Nyonya Yuri mengangguk, dipandangi wajah anaknya. Dia tidak pernah melihat sisi lemah dari anaknya yang selalu ceria itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah!